Bab 451, Aku akan membunuh, dan aku akan membunuh, dan aku akan membunuh, dan penerjemah, lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat ini, Vixen Beast merasa sangat bingung. Melihat binatang buas yang tergeletak di tanah satu persatu, dia sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang ini? Mengapa mereka semua menjadi binatang? Kedua, setiap binatang buas ini tumbang setelah beberapa detik. Tidak ada dari mereka yang memiliki stamina sama sekali. Dia bahkan belum menyedot energi yang dari mereka. Mungkinkah karena dia terlalu cantik? Mungkinkah mereka semua pingsan karena kecantikannya yang luar biasa? Pada titik ini, itulah satu-satunya pikiran yang dapat dipikirkan Vixen Beast. Raung. Pada saat itu, raungan binatang buas terdengar. Melihat tubuh Vixen Beast yang lembut itu, mata binatang jantan baru ini dipenuhi dengan nafsu yang luar biasa. Melihat kedatangan binatang buas lainnya, Vixen Beast berteriak keras. Panggilannya dipenuhi dengan nada menggoda yang seharusnya dimiliki oleh wanita cantik seperti dia. Setelah mendengar melodi yang manis ini, tubuh binatang jantan itu bergetar sesaat. Dia kemudian melompat dengan panik. Dia bertekad untuk mengambil wanita ini di bawah kendalinya. Melihat bagaimana otot-otot besar binatang ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, binatang Vixen sangat bersemangat. Kali ini, binatang ini seharusnya bisa bertahan untuk durasi yang lebih lama. Jika dia tidak mengumpulkan cukup esensi yang, tuannya pasti akan marah padanya. Binatang itu datang di hadapan binatang Vixen dan mengendus-endus dengan lembut. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dan memutar-mutarnya dengan nafsu pembantaian, mengekspresikan kegembiraan di dalam hatinya. Dan tepat ketika binatang ini hendak menekan binatang Vixen di bawah kendalinya, lolongan liar lainnya menggelegar dari hutan yang jauh. Pohon-pohon tumbang saat hentakan kaki dari langkah kaki semakin dekat. Boom! Sosok raksasa telah muncul di hadapan binatang Vixen. Napas si kera bersenjata tunggal itu tidak teratur sekarang. Setiap napas yang dihembuskannya mengepul karena panas, menguapkan uap air di udara di hadapannya menjadi kabut. Merasakan aura ledakan dari kera bersenjata tunggal itu, binatang jantan tadi menjadi ketakutan sekarang. Namun, ia harus mempertahankan citranya sebagai seorang pria di hadapan binatang Vixen ini. Bagaimana ia bisa tunduk dalam kepengecutan hanya karena aura dari kera bersenjata tunggal ini? Raung, binatang jantan itu menggeram kembali pada kera bersenjata tunggal itu. Seolah-olah ia memberitahunya, ikuti aturannya. Tidak peduli siapa Anda harus mengantre sesuai aturan. Vixen Beast menatap binatang jantan ini dengan tak percaya. Tak disangka binatang kecil yang lemah ini tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan terhadap si kera berlengan tunggal yang tampak menakutkan. Mungkinkah dia terpikat oleh kecantikannya? Bam! Lengan tunggal yang besar dari si kera berlengan tunggal itu membuat binatang jantan ini terbang lurus ke langit. Saat ini, cahaya di mata si kera berlengan tunggal itu terang dan tak terbatas. Bahkan Vixen Beast mulai merasakan ketakutan saat ini. RAWR. Dengan satu lolongan, Vixen Beast mulai melarikan diri. Si kera berlengan tunggal di hadapannya ini terlalu besar. Dia takut tidak bisa menahannya. Tapi tentu saja, bagaimana mungkin si kera berlengan tunggal membiarkan mangsanya ini melarikan diri seperti ini? Ada api yang mengamuk di dalam tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Lepaskan. Yang dia butuhkan hanyalah pelepasan yang mendesak. RAWR. Vixen Beast meronta, mencoba melepaskan diri. Namun, dalam menghadapi kera berlengan tunggal yang mengamuk ini, dia terlalu kecil dan lemah. Mengejar dari pengejarannya, Lin Fan tercengang. Melihat pemandangan di depannya, sial, sudah berakhir. Tidak seorang pun bisa menyelamatkan binatang Vixen sekarang. Sekarang Lin Fan telah memberi makan kera berlengan tunggal begitu banyak bigras, dia telah lama memasuki keadaan hiruk-pikuk. Satu-satunya pikiran di benak kera berlengan tunggal saat ini adalah untuk menembus celah manapun yang bisa dilihatnya. Faktanya, sulit untuk mengatakannya. Kera berlengan tunggal yang mengamuk ini bahkan mungkin menusuk Lin Fan sendiri setelah merusak binatang Vixen. Berdiri di atas pohon raksasa, Lin Fan tidak tahan melihat pemandangan itu secara langsung. Teriakan tragis binatang Vixen menggelegar seperti guntur di telinga Lin Fan. Itu dipenuhi dengan kesedihan dan kesengsaraan. Bagi kera berlengan tunggal yang mengamuk, binatang Vixen tidak lain hanyalah telur tengah saat ini. Ini adalah pemandangan yang tak tertahankan untuk dilihat. Lin Fan menutupi matanya karena dia tidak tahan lagi.
Ini adalah pemandangan yang menusuk mata. Sangat traumatis. Boom! Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar. Tubuh raksasa single arm berserk AP itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Ia mencoba dengan susah payah untuk bangun, tetapi ia lemah dan rapuh. Akhirnya, ia menyerah dan menyerah pada kelemahannya, menutup matanya sepenuhnya. Melihat pemandangan di bawah, Lin Fan akhirnya menghela napas lega. Sepertinya efeknya masih cukup jelas. Tapi, sangat disayangkan semuanya sudah berakhir untuk Vixen Beast sekarang. Pada saat ini, Vixen Beast tergeletak di tanah. Matanya tak bernyawa saat ia bernapas perlahan. Namun, Lin Fan tahu bahwa ia sudah dekat dengan pintu kematian. Hais, sungguh tragis, Lin Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia kemudian mengeluarkan kapak abadinya untuk bersiap memanen. Ding, selamat telah membunuh binatang Vixen tingkat kultivasi surgawi tertinggi. Ding, poin pengalaman plus 100. Karena ia akan segera mati, ia mungkin juga akan memanennya sendiri. Tepat pada saat Lin Fan membunuh binatang Vixen, di sebuah perkemahan tak jauh dari sana. Seorang anggota ras kuno membuka lebar mata tertutupnya. Di wajah yang tampak mengerikan itu, ekspresi murka meledak dari dalam. Siapa yang berani membunuh binatang Vixenku? Dalam sekejap, sosok itu menghilang sepenuhnya dari perkemahan. Melihat binatang-binatang yang telah jatuh di sekitarnya, Lin Fan mengangguk puas. Meskipun binatang Vixen ini telah mati secara tragis, ia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan binatang lain untuknya. Sungguh binatang yang terhormat ia. Puluhan binatang tergeletak tak bergerak di area itu. Dan alasan untuk ini adalah pil mistis yang diciptakan Lin Fan. Namun, bagi binatang buas ini adalah hari yang tragis. Aku akan membunuh. Mengangkat kapak abadinya, Lin Fan seperti Jack the Ripper saat ini, matanya bersinar dengan penyimpangan. Dia mengayunkannya ke bawah. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi tingkat penuh tertinggi. Ding, poin pengalaman plus 100. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi bumi tingkat rendah. Ding, poin pengalaman plus 500. Lin Fan menjalani kehidupan yang sangat santai saat ini membunuh kiri dan kanan. Semua binatang pingsan ini mati tanpa sepatah kata pun, karena semuanya diubah menjadi poin pengalaman untuk memperkuat Lin Fan. Dia mengumpulkan semuanya di sepanjang jalan sampai akhirnya dia sampai pada kera berserk lengan tunggal. Ding, selamat telah membunuh kera berserk lengan tunggal tingkat penuh surgawi bumi. Ding, poin pengalaman plus 4000. Haha, luar biasa. Semakin banyak binatang buas yang kubunuh, semakin menyenangkan rasanya. Serap ki iblis. Sambil mengibaskan jubahnya, Lin Fan menyerap semua ki iblis dari binatang buas kuno ini ke kota iblisnya. Mengubahnya menjadi nutrisi, dia memelihara dan memperbaiki senjata setengah jadi yang legendaris itu, kota iblis. Harapan terbesar Lin Fan saat ini adalah meningkatkan kekuatan pribadinya sekaligus memperbaiki kota iblisnya. Lin Fan mengeluarkan panel informasinya dan melihatnya. Astaga, aku masih kekurangan 2000 poin pengalaman. Poin pengalaman yang dia dapatkan dari memanen binatang buas ini memang berlimpah. Namun, dia masih jauh dari naik level. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang gelisah lagi. Lin Fan menatap langit dan menghela napas panjang. Jika dia tidak meningkatkan kondisi kultivasinya, dia pasti akan gelisah sepanjang malam. Kera bersenjata tunggal, dasar kera tolol. Beraninya kau membunuh binatang Vixen milik Yang Mulia. Kau benar-benar membuat Yang Mulia sangat frustrasi. Lin Fan mendengus tidak senang. Jika dia memiliki binatang Vixen, Lin Fan yakin dia pasti bisa menyapu bersih seluruh area ini dalam waktu singkat. Dia pasti bisa membunuh semua binatang di sini dengan mudah. Tapi sekarang, kemampuannya untuk melakukan itu sudah tidak ada lagi. Jadi kaulah yang membunuh binatang Vixen milikku. Saat itu, suara geram menggelegar dari langit saat kekosongan beriak dan pecah. Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa binatang Vixen adalah hewan peliharaan seseorang. Tepat saat dia hendak memasuki mode siluman, sesosok muncul di hadapannya. Ras kuno. Saat Lin Fan melihat dengan jelas ciri-ciri sosok ini, wajahnya berubah. Makhluk mengerikan yang tak terkira ini adalah seseorang dari ras kuno. Lin Fan tidak menyangka akan melawan siapapun dari ras kuno secepat ini. Dia ingin melarikan diri, namun,
Saat dia melihat kondisi kultivasi makhluk ras kuno, Lin Fan mengibaskan jubahnya. Tangan di belakang punggungnya, dia melotot ke arah makhluk ras kuno ini tepat di matanya. Benar, kakekmu di sini membunuh binatang Vixen itu. Apa, kamu tidak senang karenanya? Tentu saja, Lin Fan tidak akan melupakan cara hidupnya yang sebenarnya. Persetan dengan yang lemah, persetan dengan yang kuat bab 452, kehancuran. Kehancuran total dan sempurna. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ras manusia. Saat makhluk ras kuno itu melihat Lin Fan, awalnya dia tidak terlalu yakin. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Tidak kusangka kau benar-benar dari ras manusia. Setelah menyadari bahwa Lin Fan adalah manusia, kemarahan awalnya terhadap ras kuno menghilang sepenuhnya. Sebagai gantinya adalah rasa kegembiraan. Apa yang salah dengan ras manusia? Apakah kau sudah konyol? Setelah melihat ekspresi makhluk ras kuno, Lin Fan tercengang. Jangan bilang padaku bahwa ras manusia adalah ayahmu. Itukah sebabnya kau begitu bahagia? Karena ayah ada di sini. Tapi jangan terlalu khawatir, nak. Ayahmu di sini sudah memiliki putra yang murahan. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra baru ayahmu. Lin Fan terkekeh. Haha, ternyata manusia masih belum tahu kalau ras mereka sedang diambang kepunahan. Sepertinya para dewa dari surga suci kuno memberkatiku, Gu Hai, untuk bisa menemukan manusia. Kalau aku membawamu kembali, aku pasti akan mendapat banyak pujian. Wajah jahat Gu Hai itu tertawa terbahak-bahak. Tatapannya ke arah Lin Fan sama persis seperti predator yang sedang mengawasi mangsanya. Lin Fan tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini. Tapi kalau dilihat-lihat, dia memang terlihat sangat bersemangat. Mungkinkah ras manusia cukup penting bagi ras kuno? Saat ini, Lin Fan mengamati Gu Hai dengan saksama. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dengan wajah yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan ras manusia, dia sekitar 50% lebih tinggi, membuatnya tampak seperti raksasa mini. Otot-ototnya yang berurat itu tampak seperti akan meledak dengan kekuatan. Selain itu, dia tampak persis seperti manusia lainnya. Namun, jika Ancient One termasuk ras Ancient ini, maka Ancient One pastilah level eksistensi tertinggi dalam ras ini. Sedangkan untuk Gu Hai ini, dia praktis adalah level eksistensi terendah jika dibandingkan. Bumi surgawi tingkat menengah. Kondisi kultivasi ini tidak setinggi itu. Lin Fan memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Manusia, sebaiknya kau ikuti aku dengan patuh. Atau, kau lebih suka diseret olehku setelah aku mengubahmu menjadi mayat sedingin es. Melihat manusia di hadapannya ini, Gu Hai melangkah maju. Pijakan tunggal itu mengandung sejumlah besar energi, meledak keluar secara masif dan menutupi seluruh lingkungan di dalamnya. Sekarang setelah dia menemukan manusia ini, dia tidak ingin melepaskannya dari genggamannya. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa dia siap menghadapi apapun. Kondisi tubuh fisik Lin Fan saat ini berada pada kondisi kultivasi penuh yang tak terkalahkan, dia membutuhkan sekitar 2.900 poin pengalaman untuk naik level. Jika dia harus membandingkan tingkat kultivasinya, tubuh fisiknya seharusnya hanya mampu menahan pukulan dari makhluk apapun hingga tingkat kultivasi penuh surgawi tertinggi. Namun, Gu Hai adalah makhluk surgawi bumi tingkat menengah. Namun, berdasarkan situasinya, Lin Fan tahu bahwa makhluk ras kuno ini kemungkinan besar tidak akan memberikan kerusakan yang mematikan padanya. Bahkan jika dia memutuskan untuk melakukan hal yang mematikan, Lin Fan juga tidak takut. Bagaimanapun, bukanlah hal yang mudah bagi seseorang untuk ingin membunuh seseorang seperti Lin Fan. Kau ingin membawaku pergi? Baiklah, kita lihat saja apakah kau mampu melakukannya. Lin Fan mendengus dingin tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap Gu Hai. Dan seperti yang diharapkan, reaksi Lin Fan telah menyebabkan Gu Hai menjadi sangat marah. Kalau begitu, maka kau mencari kematianmu sendiri. Seketika, wajah jahat Gu Hai itu menampakkan senyum dingin. Menghilang dari tempatnya, dia langsung berteleportasi tepat di depan Lin Fan dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Bam! Lin Fan menggunakan tangannya untuk menangkisnya. Meskipun begitu, gelombang energi besar yang terpancar dari pukulan itu menyebabkan Lin Fan terlempar ke kejauhan. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Tahu dirilah. Melihat manusia ini yang terlempar oleh satu pukulannya, wajah Gu Hai dipenuhi dengan penghinaan.
Terbaring di tanah, Lin Fan tidak bisa tidak berpikir bahwa kekuatan pukulan itu cukup baik. Tentu saja, pukulan setingkat ini mungkin tidak akan membuatnya berdarah dengan cara apapun. Namun, berdasarkan keadaan saat ini, jika Lin Fan tidak memuntahkan darahnya sendiri, makhluk ras kuno ini mungkin akan menerima pukulan terhadap kepercayaan dirinya. Dengan itu, Lin Fan menahan napas dan perlahan-lahan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Setelah itu, Lin Fan berjuang untuk berdiri. Dengan tangan mencengkeram dadanya, dia menunjukkan ekspresi tersiksa saat dia melanjutkan, pukulanmu sama sekali tidak sakit. Hahaha, manusia, kau terlalu lemah. Agar tidak membunuhmu, aku hanya menggunakan 30% kekuatanku tadi. Tidak kusangka kau masih berani membantah dan bersikap kuat. Aku akan memberitahumu tentang kekuatan Gu Hai yang sebenarnya. Gu Hai tertawa gila saat ia berlari ke arah Lin Fan sekali lagi. Sebuah tinju tunggal yang merobek kekosongan muncul tepat di hadapan Lin Fan. Bam, ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Lin Fan terbang menjauh sekali lagi. Melihat langit malam yang indah saat ia terbang menjauh, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah jengkel. Tampaknya bisnis pertunjukan adalah karir yang sulit bagi seorang aktor pada saat-saat tertentu. Seteguk, darah segar lainnya dimuntahkan saat Lin Fan berpura-pura hampir tidak dapat menahannya lagi. Lin Fan gemetar tak terkendali saat dia berdiri. Dia mengulurkan satu jari, dan dengan tatapan pantang menyerah di matanya, dia melanjutkan, aku tidak akan pernah menyerah. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa membantah. Melihat bagaimana manusia ini tidak tahu tempatnya, Gu Hai tertawa kejam. Sebaiknya kau tetap patuh. Petik 1. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Lin Fan seperti remaja berusia 14 tahun yang keras kepala saat ini, berteriak dengan sangat marah. Diam, petik 1. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 200. Tinjumu tidak bisa membunuhku. Diam, dasar manusia sialan. Karena kau meminta kematian, maka jangan salahkan aku. Gu Hai benar-benar marah sekarang. Tidak kusangka manusia di hadapannya ini bisa begitu tangguh. Bagaimana dia tidak mati setelah dihantam berkali-kali? Hiduplah umat manusia, Manusiamu tidak takut padamu. Kamu tidak bisa membunuh Manusiamu, tidak. Apa kau bisa menggunakan sedikit kekuatan? Lin Fan telah menahan pukulan Gu Hai selama ini. Namun, sekarang poin pengalamannya untuk keabadian abadi telah berhenti meningkat, dia tiba-tiba melompat dan menyerang Gu Hai. Gu Hai tertegun, benar-benar bingung dengan manusia di depannya ini. Bukankah orang ini baru saja setengah mati beberapa saat sebelumnya? Bagaimana dia bisa hidup kembali dalam sekejap? Ekspresi wajah Lin Fan juga berubah saat itu. Sial, tidak bagus. Dia akan ketahuan dengan aktingnya pada tingkat ini. Tidak, tetapi itu juga tidak pasti. Dia menatap Gu Hai. Orang ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Mengubah wajahnya sekali lagi, Lin Fan memuntahkan 3 suap darah terus-menerus. Jarinya kemudian bergetar dan goyang, menunjuk keluar seolah-olah dia berada di ambang kematian. Kamu tidak akan pernah membunuhku. Gu Hai yang tercengang itu segera pulih dari pingsannya saat dia berteriak, berani sekali. Lebih baik kau berbaring. Melihat pukulan Gu Hai yang menakutkan itu, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Ya ampun, ya, akhirnya di sini. Bam, ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 300. Ding, selamat atas peningkatan level keabadian abadi. Ding, selamat atas peningkatan level kondisi tubuh fisik. Kondisi tubuh fisik, kondisi kultivasi tingkat rendah surgawi bumi. Pada saat ini, bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai. Betapa berat cobaan yang harus ia lalui untuk akhirnya mencapai titik keseimbangan tubuh fisiknya. Dasar manusia sialan, apa yang salah denganmu? Kenapa kau tidak bisa mati? Mustahil, pukulan-pukulan Gu Hai menghujani tubuh Lin Fan seperti air bah. Namun, seolah-olah manusia ini tidak bisa mati, karena ia berdiri berkali-kali setelah setiap pukulan. Bahkan, setiap kali ia berdiri, ia terlempar oleh pukulan Gu Hai sendiri. Tapi tetap saja, ia berdiri lagi. Siklus naik turun yang terus-menerus ini membuat pikiran Gu Hai hampir hancur. Kau tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, Lin Fan berjuang untuk berdiri sekali lagi.
Mustahil. Gu Hai hampir hancur sepenuhnya sekarang. Kedua tangannya menggaruk kepalanya dengan marah sambil melolong, kau mati saja. BAA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 A
kesimpulan ini, Lin Fan mendesah jengkel sekali lagi. Sepertinya Gu Hai benar-benar diambang kehancuran mental saat ini. Sudah berapa lama sejak dia membuat seseorang menderita seperti itu? Melihat manusia yang jatuh ke tanah ini, hati Gu Hai bergemuruh dengan marah. Dia sekarang harus membiarkan manusia ini bangkit kembali. Tentu saja tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Lin Fan berdiri sekali lagi. Namun, dalam benak Lin Fan, dia siap untuk menuai orang ini sekarang. Kamu, melihat manusia yang teguh hati ini yang berdiri kokoh sekali lagi, Gu Hai terhuyung mundur beberapa langkah karena benar-benar tidak percaya. Dia adalah seorang prajurit bangsawan dari ras kuno. Bagaimana mungkin dia tidak membunuh satu manusia pun? Bab 453, nyaris dicuri. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sementara Lin Fan berdiri melawan Gu Hai, dua sosok melayang diam-diam di langit malam yang tenang. Mereka telah mengamati kejadian di bawah sana untuk waktu yang sangat lama sekarang. Pada saat yang sama, mereka cukup tercengang dengan apa yang telah mereka lihat. Mereka tidak menyangka seseorang yang begitu tangguh muncul di dunia Sein kuno. Tidak disangka bahwa dia dapat mempertahankan kegigihan seperti itu bahkan saat dia berhadapan dengan makhluk ras kuno. Kekuatan macam apa yang mendukung orang itu? Di dalam kehampaan, seorang pemuda bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat tidak percaya. Dia mengatakan bahwa dia dari ras manusia. Mungkin itu alasannya. Gadis di sampingnya juga dipenuhi dengan keheranan di alisnya. Sudah cukup lama sejak mereka berada di sana menonton dari kehampaan. Awalnya, mereka tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak berani membuat suara apapun. Bagaimanapun, dunia Sein kuno penuh dengan bahaya. Seseorang harus melangkah dengan hati-hati dalam segala hal yang mereka lakukan. Fakta bahwa ada ras kuno di bawah sana sangat berbahaya bagi kedua sosok di langit ini. Meskipun mereka ragu untuk turun ke bawah dan melihat, hati mereka mulai goyah semakin mereka melihatnya. Fakta bahwa ras manusia ini tidak akan menyerah tidak peduli seberapa keras dia dipukul oleh ras kuno itu sangat menyayat hati. Bahkan, dia berteriak, "Hiduplah manusia, kalian tak bisa membunuhku." Kata-kata itu sendiri seperti petir, menyambar rasa tidak aman di dalam hati mereka. Ras mereka dulunya memiliki harga diri yang sama dengan pria ini. Namun, di dunia yang kejam ini, ada banyak pengkhianat yang muncul di berbagai ras. Para pengkhianat ini menusuk dari belakang orang-orang dari ras mereka sendiri dan tunduk pada ras kuno, semuanya atas nama bertahan hidup. Seseorang seperti dia tidak boleh mati di sini. Wanita di samping pria itu angkat bicara. Benar sekali, di dunia Sein kuno, pria setia seperti dia pasti langka. Pria itu menjawab, aura makhluk ras kuno itu kuat. Dia mungkin makhluk bumi surgawi tingkat menengah. Tapi, jika kita berdua tidak mengacau, kita seharusnya bisa membunuhnya. Pria itu melanjutkan, Saudara Su, pedang Vajra milikmu telah mencapai tahap kesempurnaan, di mana ia dapat menyatu sepenuhnya dalam kehampaan. Jika makhluk ras kuno ini tidak menyadari keberadaan kita, kita mungkin bisa melakukannya. Wanita itu melanjutkan, baiklah. Zhang Su menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, dia melambaikan dua jarinya. Kilatan pedang emas mengiris kehampaan tanpa suara dan mengarah ke bawah tanpa terdeteksi. Melihat bagaimana makhluk ras kuno itu akan hancur, Lin Fan diliputi kegembiraan. Dia telah mendapatkan sebagian besar dari apa yang diinginkannya. Sudah waktunya untuk membunuh makhluk ini. Manusia, kenapa kau menolak untuk turun? Gu Hai melolong marah ke langit. Jumlah energi yang terpancar dari tubuhnya sangat liar. Bahkan, dia sendiri menjadi linglung dan bingung atas segalanya. Wajah Lin Fan tenang sekarang. Namun, tepat saat dia akan melemparkan beberapa hinaan di wajah Gu Hai, kekuatan setajam silet menusuk turun dari kehampaan di atas. Astaga, ada pencuri pembunuh. Wajah Lin Fan berubah. Siapa di dunia ini yang bisa mentolerir ini? Makhluk ras kuno ini akan dibunuh olehnya. Namun, seseorang telah muncul dan ingin menerima pukulan terakhir ini untuk diri mereka sendiri. Tidak bisa ditoleransi. Apakah dia bisa naik level atau tidak tergantung pada makhluk ras kuno ini.
Pedang setajam silet dan tanpa henti itu akan menembus kehampaan. Lin Fan yakin bahwa makhluk ras kuno ini pasti akan terbelah menjadi dua jika dia tidak menghindari aura pedang ini. Namun melihat situasi di hadapannya, jelas bahwa Gu Hai tidak menyadari aura pedang yang tersembunyi di dalam kehampaan ini. Sebaiknya kau hentikan itu. Tiba-tiba, Lin Fan melompat dari tanah. Dia berlari ke arah Gu Hai dan menendangnya hingga terpental. Pada saat itu, aura pedang yang tak kenal ampun itu muncul dari kehampaan dengan kekuatan yang luar biasa tepat di hadapan Lin Fan saat menghantam tanah dalam-dalam. Wah, nyaris saja, Lin Fan tidak bisa menahan napas lega. Syukurlah, dia berhasil sampai di sana tepat waktu. Kalau tidak, jika Gu Hai ini terbunuh oleh aura pedang, maka dia pasti akan menangis sejadi-jadinya. Melihat ini, ekspresi kedua sosok di langit berubah, cepat. Ayo pergi, mereka berdua pasti bekerja sama untuk menipu kita. Melihat bagaimana manusia itu menendang Gu Hai menjauh dari aura pedangnya, hanya ada satu kemungkinan yang terlintas di benak Zhang Su. Manusia itu pasti bukan seperti yang mereka kira. Ada kemungkinan besar dia bekerja sama dengan ras kuno ini selama ini hanya untuk berpura-pura. Dan saat mereka berdua bergegas untuk melarikan diri, sebuah suara terdengar. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk urusan ini. Orang ini telah mempermalukan rasku. Aku harus membunuhnya sendiri demi kehormatanku. Tentu saja, Lin Fan dapat mengatakan langsung bahwa Gu Hai adalah poin pengalamannya. Jika orang-orang ini membunuhnya, Yang Mulia akan kehilangan semua usahanya dari sebelumnya. Alis Zhang Su berkerut. Gadis di sampingnya juga merasakan kebingungan yang sama. Gu Hai, yang dikirim terbang oleh Lin Fan, mengangkat kepalanya dan sadar. Sialan, Gu Hai melotot ke arah Lin Fan. Kemudian dia melotot ke arah dua sosok di langit, wajahnya semakin jahat. Beraninya kau mempermalukan umat manusia. Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang setelah ada pengamat di sekitar, Lin Fan tidak bisa lagi mempermainkan makhluk ras kuno ini. VING. Tiba-tiba, Lin Fan menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul lagi, dia tepat di depan wajah Gu Hai. Apa? Gu Hai jelas tidak percaya. Bagaimana manusia ini tiba-tiba bisa menjadi sekuat ini? Aku akan membunuh. Dengan kapak abadi di tangannya, Lin Fan mengayunkannya ke bawah dengan kuat. Bam! Pupil mata Gu Hai tiba-tiba melebar. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan manusia. Dan manusia yang telah dipukulinya setengah mati saat itu. Aku adalah Decanus dari ras kuno, dan aku diberkati oleh surga. Kau akan tersiksa dengan nasib diburu oleh ras kuno selama sisa hidupmu. Dengan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi tepat di depan mata Lin Fan. Dari dua bagian tubuh Gu Hai yang terbelah oleh kapak abadi muncullah cahaya merah tunggal. Mata tubuh Gu Hai itu melotot ke arah Lin Fan dengan tatapan iblis, seolah-olah mereka sedang mengukir wajahnya ke dalam ingatannya. Pada saat itu, seluruh kilatan cahaya merah meletus keluar dari tubuh Gu Hai dan menghilang di antara langit dan bumi. Ding, selamat telah membunuh makhluk ras kuno surgawi bumi. Ding, poin pengalaman plus 2000. Ding, selamat telah naik level. Status kultivasi, bumi surgawi level bawah. Pada saat itu, Lin Fan disiram dengan kesenangan naik level, karena dia bisa merasakan gelombang energi besar memasuki tubuhnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu tetap hebat setiap kali dia naik level lagi. Di atas kehampaan, kedua sosok itu juga tercengang. Manusia ini sangat kuat, lalu, bagaimana dia bisa dihajar habis-habisan oleh ras kuno tadi? Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua tadi. Lin Fan mengepalkan tinjunya dan berterima kasih kepada kedua sosok di kehampaan itu. Pada saat yang sama, dia penasaran. Keduanya tampak persis seperti manusia. Namun, ada cahaya terang yang mengelilingi tubuh mereka. Kedua sosok itu perlahan turun dari langit. Saya Zhang Su dari dunia pedang. Ini adalah sesama anggota ras saya, Hailan. Saya Lin Fan dari dunia Xuan Huang. Lin Fan menjawab, memang, alam semesta itu sangat luas. Sepertinya manusia bukan satu-satunya makhluk dengan penampilan seperti itu, ada makhluk lain dari dunia lain yang juga memiliki penampilan serupa. Tapi, apa yang terjadi dengan dunia pedang ini dan apa yang tidak? Apakah itu berarti mereka selalu bermain dengan pedang? Lin Fan tentu saja harus berusaha agar keduanya tetap di sini. Dia harus menggali lebih banyak informasi. Dari kelihatannya,
keduanya pasti sudah tinggal di dunia Sein kuno selama beberapa waktu sekarang. Mereka pasti tahu beberapa hal di sana-sini. Lin Fan kemudian memulai percakapan dengan mereka berdua, menanyakan banyak pertanyaan yang dia miliki dan tidak tahu jawabannya. Bab 454 Tujuan Kecil dan Sederhana. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Apa, maksudmu aku sekarang menjadi buronan ras kuno? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang melihatku membunuhnya. Lin Fan menyalakan api unggun ketika dia tercengang oleh kata-kata Zhang Su. Pada saat itu, seluruh hutan menjadi sunyi, kecuali suara derak api unggun yang membakar kayu bakar. Lin Fan ingin menjalani hidup sebagai gelandangan malang di bawah radar saat dia masih lemah. Sebelum dia menjadi kuat, dia harus mengambil setiap langkah satu persatu. Tapi sekarang Zhang Su dari dunia pedang ini memberitahunya bahwa dia adalah buronan, bagaimana dia akan memainkan permainannya mulai sekarang. Benar, kau ingat lolongan terakhir dekanus dari ras kuno itu. Dia memanfaatkan kehendak surga dari dunia suci kuno untuk menanamkan citramu ke seluruh suku ras kunonya. Zhang Su menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan semua ini. Saat kau membunuh salah satu dari mereka dari ras kuno, kau terikat pada kehidupan yang dikejar tanpa henti. Satu-satunya jalan keluar adalah menjadi lebih kuat. Hailan, yang tetap diam di samping, akhirnya angkat bicara. Apakah ini berarti bahwa kehendak surga dari dunia suci kuno ada di pihak ras kuno? Lin Fan bertanya, tidak ada yang tahu pasti. Tapi kurasa citramu seharusnya sudah tersebar di antara makhluk ras kuno di sekitar. Sebaiknya kau melangkah dengan hati-hati mulai sekarang. Saat salah satu makhluk ras kuno itu membunuhmu, mereka akan menerima umpan balik dari kehendak surga dari dunia suci kuno. Zhang Su melanjutkan, apakah ini berarti bahwa semakin banyak makhluk ras kuno yang kubunuh, semakin aku diinginkan di mata mereka? Lin Fan bertanya, benar. Zhang Su menganggukkan kepalanya, menatap Lin Fan, yang tenggelam dalam pikirannya. Zhang Su tidak bisa tidak merasa khawatir padanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Akhirnya dia menghela napas dan menatap langit, aku ingin tahu kapan kita akan sampai pada akhir semua ini. Lin Fan benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Metode ini tampaknya bagus. Seseorang seperti Yang Mulia, yang suka mengadakan pertunjukan besar, pasti akan menjadi karakter seperti dewa di dunia ini juga. Tapi, apa gunanya jika Yang Mulia bisa membuat ras kuno tunduk padaku tanpa ada yang tahu apapun tentangnya? Betapa membosankannya itu. Tapi untuk berpikir bahwa setiap ras kuno yang dia bunuh akan dicatat, dan dia akan dinyatakan sebagai buronan oleh kehendak surga dunia ini, tidak buruk. Tidak buruk memang. Pasti ada kebutuhan untuk memuliakan masalah ini dan membiarkannya menyegarkan hati setiap orang. Saudara Lin, hari sudah larut. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah tinggal beberapa saat, Zhang Su berdiri dan mengepalkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Fan. Baiklah, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Lin Fan suka pergi sendiri, karena dia tidak terlalu suka pesta. Lagi pula, begitu sebuah pesta terbentuk, akan ada aturan yang harus dipatuhi, dan segalanya tidak akan berjalan semudah sekarang. Sungguh menyenangkan baginya untuk mengamuk di dunia Sein kuno sendirian. Benar, ada hal lain yang harus kuberitahukan padamu, Saudara Lin. Sebelum kau menjadi lebih kuat, sebaiknya kau menghindar dari makhluk ras kuno jika kau bertemu dengan mereka. Lagi pula, jika kau membunuh lebih banyak dari mereka, kau mungkin akan menjadi sasaran beberapa makhluk yang sangat kuat dari ras kuno. Pada saat yang sama, kau harus berhati-hati terhadap beberapa ras lain selain ras kuno. Itu saja. Selamat tinggal. Zhang Su meninggalkan nasihatnya yang sungguh-sungguh saat ia menghilang bersama Hailan. Sampai jumpa. Lin Fan melambaikan tangannya ke arah kedua orang yang menghilang itu. Berhati-hatilah terhadap beberapa ras lain selain ras kuno. Lin Fan perlahan-lahan memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Zhang Su. Namun segera setelah itu, ia terkekeh, benar sekali. Yang Mulia adalah orang yang sangat jahat. Di dunia yang berbahaya ini, siapa lagi yang bisa kupercaya selain diriku sendiri? Hehehe, Zhang Su dan Hailan, misalnya, keduanya tidak sepenuhnya mempercayai Lin Fan sejak awal. Yang mereka bagikan kepadanya hanyalah informasi yang umum diketahui kebanyakan orang. Tentu saja, Lin Fan dapat mengetahuinya dari reaksi mereka.
Itulah sebabnya dia tidak repot-repot bertanya kemana mereka akan pergi. Bagaimanapun, dia tahu dia tidak akan menerima balasan. Ribuan mil jauhnya, suku dari ras kuno memiliki banyak tempat perkemahan dan pangkalan di sekitar. Pangkalan mereka begitu besar sehingga orang bahkan tidak dapat melihat batas-batasnya. Adapun pangkalan-pangkalan ini, ada jumlah yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci kuno yang tak terbatas ini. Meskipun ras yang berbeda dari ribuan dunia di luar sana akan naik ke sini, berjumlah sejumlah besar makhluk, mereka masih pucat dibandingkan dengan ras kuno. Perbedaan jumlah adalah celah yang sama besarnya dengan langit dan bumi. Di dalam tenda, makhluk ras kuno sedang mengatur beberapa barang. Tiba-tiba, kekosongan beriak saat sebuah buklet muncul di hadapannya. Wajah jahat dari ras kuno mengerutkan kening saat dia mengambil buklet itu ke tangannya. Sesaat, layar cahaya muncul di udara. Gambar di layar cahaya menunjukkan saat-saat terakhir Lin Fan membunuh Gu Hai. Lin Fan dari ras manusia telah membunuh dekan ras kuno, Gu Hai. Sederet kata muncul di udara. Bayangkan itu manusia. Ras kuno ini mengerutkan kening setelah membaca kata-kata itu. Wajahnya kemudian menjadi semakin menyeramkan. Beraninya seseorang membunuh anggota sukuku di wilayahku yang membentang lebih dari beberapa ribu mil. Dan membunuh seorang Decanus. Sialan, anggota suku ras kuno itu dipenuhi dengan kemarahan. Melambaikan tangannya yang hitam pekat, beberapa baris kata lainnya muncul. Siapapun yang membawa kepalanya kepadaku akan mendapatkan tempat sebagai anggota ras kuno. Sampaikan perintah. Bunuh orang ini. Membawa suara anggota suku ras kuno ini, sebuah bola cahaya segera terbang keluar dari tenda. Saat bola cahaya ini terbang keluar, anggota suku ras kuno lainnya memasuki tenda. Tuan, Su Wuxin dari dunia Void telah membunuh ayahnya sendiri dan membawa kepalanya kepada kita. Prajurit ini berlutut dan melapor. Bagus, beri dia hadiah. Dia akan dipromosikan menjadi perwira ras kuno kita. Baik, Tuan. Sekarang Lin Fan tahu bahwa dia adalah buronan ras kuno, dia menaruh masalah itu sedikit di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia memberi dirinya sendiri tujuan kecil, saatnya membunuh lebih banyak anggota suku ras kuno. Namun berdasarkan situasi saat ini, dia harus melakukannya dengan tenang. Saat dia melihat hutan yang gelap gulita dan lebat, yang bisa dia lakukan hanyalah mengusap dagunya dan mengucapkan 5 kata pada dirinya sendiri. Teruskan kerja bagusmu. 3 hari kemudian, aku akan membunuh. URGH. Darah menyembur ke seluruh langit saat Lin Fan mengiris seekor binatang buas dengan kasar menjadi 2 bagian. Ding, selamat karena telah membunuh binatang buas tingkat atas surgawi tertinggi. Ding, poin pengalaman plus 50. Hais, sangat tangguh, sangat melelahkan. Aku telah menebang selama 3 hari berturut-turut sekarang, bahkan pergelangan tanganku lelah karenanya. Kenapa mereka semua ini sekelompok ayam lemah? Lin Fan jengkel. Tidak hanya poin pengalamannya terbatas, mereka semua menghindar dan bersembunyi seperti pusis kecil. Sulit untuk menemukan binatang buas akhir-akhir ini. Dia melihat panel informasinya dan merasa ingin menangis sejadi-jadinya. Nama, Lin Fan. Keadaan kultivasi, bumi surgawi tingkat rendah. Poin pengalaman, 3000 per 20.000. Keadaan tubuh fisik, bumi surgawi tingkat rendah. Keterampilan tubuh fisik, keabadian abadi. Level 11. Poin pengalaman tubuh fisik, 600 per 15.000. Potensi, tidak terbatas. Untuk berpikir bahwa menebang kiri dan kanan tanpa henti selama 3 hari hanya akan memberinya 3000 poin pengalaman. Dia masih cukup jauh dari naik level. Satu-satunya penghiburan yang dimiliki Lin Fan saat ini adalah bahwa rantai jaringan energinya masih dikumpulkan setiap hari. Pada saat yang sama, saat mereka dikumpulkan, mereka menyatu ke dalam kondisi tubuh fisiknya. Dengan itu, ketangguhan tubuh fisiknya terus meningkat. Menyerap semua ki iblis juga bermanfaat untuk memperbaiki kota iblis. Bagi Lin Fan, ini adalah periode tersulit dalam hidupnya saat ini. Namun begitu dia sedikit lebih maju, saat itulah yang mulia akan benar-benar bersinar. Meskipun dunia Sein kuno mungkin merupakan dunia mimpi buruk bagi ribuan dunia di luar sana, seorang pria seperti Lin Fan hanya memiliki tujuan yang kecil dan sederhana. Menebang seluruh dunia Sein kuno.
Dia harus membuat semua suku ras kuno ini takut pada Yang Mulia hanya dengan namanya saja. Nama Yang Mulia akan tersebar di seluruh dunia ini. Dan saat itu, alis Lin Fan berkedut. Seseorang telah tiba bab 455, kipas dengan seluruh kekuatanku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lokasi manusia itu dekat. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu dengannya. 6 anggota suku ras kuno berjalan di sepanjang hutan lebat. Masing-masing anggota suku ini ditemani oleh seekor binatang buas yang diikat. Ukuran binatang buas itu tidak terlalu besar, dan ciri-cirinya menyerupai serigala. Cahaya hijau yang menakutkan terpancar dari tatapan mereka. Jika aku bertemu manusia itu, aku pasti akan melahapnya dan mendapatkan tambahan nutrisi yang baik darinya. Aku ingin tahu mengapa Tuhan kita mengizinkan semut-semut kecil dari ribuan dunia di luar sana bergabung dengan ras kuno kita. Bagi ras-ras itu untuk bertarung bersama kita hanyalah penghinaan bagi kita. Kurang ajar, beraninya kau mempertanyakan perintah Tuhan kita. Aku minta maaf. Ekspresi wajah anggota suku ras kuno ini semuanya jahat dan gelap. Saat mereka berjalan melewati hutan, mereka tidak bertemu dengan binatang buas apapun. Seolah-olah semua binatang itu sengaja bersembunyi saat merasakan aroma aura mereka. Lin Fan memasuki mode siluman dan bersembunyi tanpa diketahui di samping sambil mengamati keenamnya dengan tenang. Seorang bumi surgawi tingkat menengah. 2 bumi surgawi tingkat rendah. 3 tingkat kultivasi penuh surgawi tertinggi. Ini tampak seperti kombinasi yang kuat. Lebih jauh lagi, masing-masing binatang seperti serigala itu adalah makhluk surgawi tingkat menengah tertinggi. Itu sendiri cukup menakutkan. Tapi, memangnya kenapa? Bagi Lin Fan, mereka sama sekali bukan apa-apa. Dia bahkan tidak peduli dengan mereka. Dia bisa meremukkan serangga seperti itu sampai mati hampir dalam hitungan detik. Tapi tentu saja, setiap tindakan yang dia lakukan membutuhkan perencanaan yang matang dan eksekusi yang besar-besaran. Karena ke-6 orang ini muncul di sini untuk mencari kematian, dia tidak mungkin memberi mereka kematian yang mudah. Dia harus memikirkan cara yang baik untuk memberi mereka pukulan telak. Dengan begitu, mereka akhirnya akan tahu apa arti kengerian yang sebenarnya. Mengenai kata-kata nasihat yang diberikan Zhang Su kepadanya, Lin Fan memang memperhatikannya. Namun, bagaimana seseorang bisa tunduk dalam hidup? Karena orang-orang ini telah muncul di depan pintunya, tidak mungkin dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja tanpa membunuh mereka. Bagi Lin Fan, mereka hanyalah poin pengalaman. Lin Fan memeriksa sekelilingnya. Setelah dia mengalahkan orang-orang ini, seharusnya sudah waktunya untuk meninggalkan daerah ini. Karena ke-6 orang ini dapat melacaknya di sini, itu berarti lokasinya yang kasar seharusnya sudah terungkap kepada mereka. Oleh karena itu, tempat ini tidak aman untuk waktu yang lama. Sudah waktunya untuk melarikan diri dengan cepat setelah dia selesai dengan mereka. Oh, aku berhasil. Hehe, mata Lin Fan berbinar saat dia memikirkan triknya yang sempurna. Ini adalah harta karun tepat di depannya. Jika dia tidak mendapatkan banyak hadiah sebelum dia pergi, dia akan benar-benar mengecewakan dirinya sendiri. Kemana manusia terkutuk ini pergi? Mereka adalah sekelompok hewan peliharaan yang tidak berguna. Tidak disangka mereka bahkan tidak bisa melacaknya setelah sekian lama. Suku ras kuno berteriak sambil menendang binatang seperti serigala itu. Meskipun binatang itu melolong kesakitan karena tendangan itu, dia tidak berani melawan dengan cara apapun. Jenis binatang ini adalah yang paling sensitif terhadap aura di dunia ini. Mereka dapat mencium aroma mangsanya bahkan dari jarak 100 mil. Oleh karena itu, mereka adalah hewan peliharaan pilihan bagi suku ras kuno untuk digunakan untuk melacak semut dari ribuan dunia di luar sana. Namun, mereka telah berputar-putar di sekitar tempat ini, tetapi mereka belum menemukan tanda-tanda manusia sama sekali. Growl, tiba-tiba, semua binatang buas mulai menggeram bersamaan dan berlari ke arah yang sama di depan. Melihat ini, ke-6 anggota suku itu melompat kegirangan di hati mereka saat mereka segera mengejar. Anggota suku ras kuno datang ke lokasi tempat Lin Fan berkumpul sebelumnya bersama Zhang Su dan Hailan. Sepertinya sudah lama sejak api unggun itu padam. Dia seharusnya ada di sini lebih awal. Pemimpin suku itu berkomentar. Growl, tiba-tiba, semua binatang buas itu mulai menggeram sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak melesat maju. Sebaliknya, mereka tampak seperti ingin melarikan diri. Bajingan,
Apa yang kalian lakukan? Melihat sikap pengecut para binatang buas ini, anggota suku ras kuno menjadi marah, dan menyerang mereka menggunakan cambuk di tangan mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras anggota suku ini menyerang, itu tidak dapat menghentikan tindakan para binatang buas itu. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan bagi binatang-binatang ini sehingga mereka ingin segera keluar dari tempat ini. Decanus, lihat, apa yang ada di sana? Salah satu anggota suku tiba-tiba menunjuk sesuatu. Wajahnya pucat, karena dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Yang bisa dia lihat hanyalah awan kabut besar yang melayang ke arah mereka dari hutan di depan. Kabut itu tampaknya telah menutupi seluruh hutan. Boom! Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, saat seluruh tanah mulai bergetar. Sebuah pohon raksasa tumbang, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan besar dari beberapa binatang buas. Apa-apaan ini? Wajah anggota suku ras kuno dipenuhi dengan kehati-hatian saat mereka mengamati semuanya dengan curiga. GROWL. Serangkaian lolongan liar dari binatang buas bergema di langit. Itu binatang buas kuno. Wajah para anggota suku ras kuno ini berubah. Dari suaranya, mungkinkah semua binatang buas kuno mendekat pada saat yang sama? Kurang ajar, kami adalah anggota suku ras kuno. Kalian semua binatang buas, apakah kalian mencari kematian? Para anggota suku ras kuno memiliki aura bawaan yang akan membuat binatang buas takut pada mereka. Itulah alasan mengapa mereka bisa bertindak begitu sombong di hadapan semua binatang buas ini. Tetapi sekarang setelah tampaknya ada binatang buas yang mendekati mereka, bagaimana mungkin mereka tidak marah atas fakta ini? 6 binatang seperti serigala itu melepaskan belenggu mereka dan melompat pergi dengan tergesa-gesa. Mengabaikan sepenuhnya para anggota suku ras kuno ini, mereka melarikan diri ke hutan dan menghilang tanpa jejak. Boom! Tepat pada saat itu, sosok raksasa yang menjulang tinggi muncul dari langit, mendarat di hadapan para anggota suku ras kuno ini. Ini. Salah satu dari 6 anggota suku ras kuno tergagap karena tidak percaya pada pemandangan ini. Dia tidak dapat mempercayai atau memahami apa yang sedang terjadi dengan binatang buas ini. Huff. Satu persatu, binatang buas mengelilingi ke-6 anggota suku ras kuno ini. Setiap binatang terakhir ini mengembuskan napas berat, dengan kepulan asap mengepul keluar dari hidung mereka. Binatang bajingan, pergilah. Pemimpin suku ras kuno ini berdiri tegak saat dia menunjukkan ekspresi murka di wajahnya yang jahat. Namun, seolah-olah teriakan tunggal itu tidak berpengaruh pada binatang buas ini. Mata binatang buas ini merah menyala, seolah-olah mereka dalam keadaan linglung. GRAWLLL. Serangkaian geraman gila terdengar dari tenggorokan mereka saat mereka melompat keluar ke arah anggota suku ras kuno ini. Berani, wajah mereka berubah. Ke-6 anggota suku ras kuno saling memukul. Jauh di kejauhan, Lin Fan mengenakan kain di wajahnya, dan memegang kipas raksasa di lengannya, mengipasi dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 melayang di langit di hadapannya. Sambil memegangi segerombolan bigra, iblis langit tanpa wajah melemparkannya keluar satu demi satu. Saat bigra ini meledak, mereka berubah menjadi kabut. Setiap kali Lin Fan mengipasi, hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan kabut ini tertiup ke arah depan. Aku akan mengipas, dan aku akan mengipas, dan aku akan mengipas. Lin Fan tidak tahu dampak sebenarnya yang akan ditimbulkan oleh tindakannya saat ini. Namun, dia tidak mau repot-repot. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Sekarang setelah sangat sulit menemukan binatang buas ini, tidak ada hal lain yang penting. Lin Fan menolak untuk percaya bahwa bigranya tidak dapat menyebabkan binatang buas ini muncul. Lempar lebih cepat, Lin Fan memerintahkan setan langit tanpa wajahnya. Saat ini, ke-6 lengan iblis langit tanpa wajah bagaikan kincir angin gila, berputar dengan kencang. Satu persatu, bigra ini terlempar ke udara seolah-olah mereka bebas. Saat mereka meledak, kabut tebal dan pekat bertiup ke arah hutan dengan kencang. Biarkan badai ini berlangsung lebih kuat. Kipas dengan segala kekuatanku. Bab 456, TKP yang sangat tragis dan brutal. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sial, kalian semua binatang terkutuk pantas mati.
Pemimpin dari 6 anggota suku ras kuno menghancurkan kepala seekor binatang menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan, membuat darah menyembur ke seluruh langit. Decanus, ada apa dengan binatang-binatang ini? Beraninya mereka menyerang kita, anggota suku ras kuno lainnya bertanya dengan ketakutan. Jika bukan karena fakta bahwa anggota suku ras kuno dilahirkan dengan tubuh yang sangat kuat, mereka mungkin sudah tumbang setelah dikelilingi oleh banyak binatang ini. Namun, itu akan segera menjadi tragedi bagi ketiga anggota suku ras kuno yang hanya berada pada kondisi kultivasi penuh surgawi tertinggi. Aku tidak tahu, bunuh saja jalan keluar dari ini. Pemimpin suku ras kuno berkeringat dingin. Melambaikan tangannya, seluruh kehampaan beriak. Namun, ini tidak mengusir binatang buas sedikitpun. Dan dari penampilannya, semua binatang buas ini tampak benar-benar menggila. DECANUS, selamatkan aku. Tiba-tiba, seorang anggota suku ras kuno berteriak dengan tragis. Ia ditahan oleh seekor binatang buas. Seketika, binatang buas itu menerkam punggung anggota suku ras kuno ini dan terlibat dalam beberapa gerakan yang kuat. Hahaha, selamatkan aku. Teriakan tragis itu terus berlanjut tanpa henti. Faktanya, anggota suku ras kuno itu tidak hanya ditahan oleh satu binatang buas itu. Ia dikelilingi oleh beberapa binatang buas lainnya, seolah-olah mereka sedang menunggu giliran. Berani-berani, Decanus dari anggota suku ras kuno merasakan jantungnya tersentak melihat pemandangan ini, dan ia menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Dari penampilannya, semua binatang buas ini benar-benar menjadi gila. DECANUS, selamatkan aku tolong. Satu lagi anggota dari 3 anggota suku ras kuno terlemah ditangkap oleh seekor binatang buas. Kali ini, tampaknya itu adalah binatang buas jantan. Dan tentu saja, hasil dari ini bahkan lebih tragis daripada anggota suku ras kuno lainnya sebelumnya. Bahkan, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan tingkat kekejaman. Begitu adegan ini terukir dalam pikiran seseorang, seseorang tidak akan pernah bisa menghapusnya selama sisa hidup mereka. Sebuah anus terkoyak lebar, tidak meninggalkan apapun kecuali jejak puing-puing perang. Jauh di kejauhan, Lin Fan masih bekerja keras, mengipasi dengan tekun. Bagi Lin Fan, ini semua adalah eksperimen. Jika ini benar-benar berhasil, maka dia akan memiliki teknik pembunuh baru untuk digunakan di masa depan. Cepat dan buang mereka lebih cepat. Buang semua pil. Sambil memegang kipas raksasanya, Lin Fan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Ini seperti badai kategori 10. Bahkan, tanah akan terkoyak olehnya. Lin Fan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sekarang setelah semuanya sunyi, dia sedikit terdiam. Mungkinkah dia gagal? Seharusnya tidak demikian. Mematuhi kata-kata Lin Fan, iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 itu melemparkan semua bigra sekaligus. Pop, pop, satu persatu, bigra meledak menjadi ledakan kecil. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Fan memanggil hembusan angin topan raksasa dan membawa semua kabut ke hutan yang jauh di depan. Wow, akhirnya, Lin Fan menghentikan gerakan lengannya. Lengannya mulai terasa sakit sekarang setelah latihan yang intens itu. Melihat ke depan, hati Lin Fan dipenuhi dengan kebingungan dan kejengkelan. Saudara-saudara, buatlah suara. Sedikit saja sudah cukup. Setidaknya beri aku motivasi untuk melanjutkan. Melihat hutan yang sunyi, Lin Fan merasa sangat tidak berdaya saat ini. Dia melihat ke arah iblis langit tanpa wajahnya dan mendesah pelan, jelas kecewa. Iblis langit tanpa wajah menatap Lin Fan dengan tatapan kosong, bertanya-tanya untuk apa seluruh ritual sebelumnya. GRAWRRRRR. ARGHHH. Saat itu, ratapan tragis terdengar dari hutan lebat di depan. Astaga, apa yang terjadi? Teriakan itu terdengar sangat tragis. Tepat saat dia akan menerima kegagalan, Lin Fan dikejutkan oleh suara itu. Dia kemudian melompat dan melesat ke arah hutan. Ya, berhasil. Yuh truly memang seorang jenius. Itu satu langkah kecil bagi Lin Fan, lompatan raksasa bagi umat manusia. Satu-satunya pikiran Lin Fan adalah menikmati pertunjukan sekarang. Ini pasti akan spektakuler. Ahahaha. DECANUS. Selamatkan aku. Binatang-binatang ini MEMPERMARAKANKU. 2 anggota suku ras kuno surgawi tertinggi yang ditangkap meratap dari lubuk hati mereka.
Satu-satunya perasaan yang mereka miliki saat ini adalah rasa sakit yang menyengat di anus mereka. Melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya, Decanus yang tampak mengerikan dari ras kuno itu menjadi marah. Kalian serangkai. Namun, tepat saat Decanus dari suku ras kuno hendak menyerang dengan hinaan, seekor binatang kuno kecil yang lincah melesat ke dalam bayangan dan melompat tepat di hadapan Decanus itu. Menggunakan cakarnya yang panjang dan lincah untuk mencengkeram kepala Decanus yang jelek itu, tubuhnya mulai menggesek wajah yang mengerikan itu berulang kali. Kacau, Decanus itu segera meraih binatang lincah itu di tangannya. Dengan sekali cubitan, dia langsung menghancurkan binatang itu. Itu adalah pemandangan yang mengerikan saat daging dan darah berceceran di mana-mana. Huf, huf. Melihat seluruh pemandangan itu, Decanus itu dipenuhi dengan kemarahan yang membara di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan binatang-binatang ini? Mengapa mereka semua tampak menjadi gila? Melihat cara bawahannya diperlakukan, dia bahkan lebih marah tentang segalanya. Ras kuno adalah yang paling mulia dari semua ras. Beraninya kalian, binatang sialan, melakukan hal tersial seperti itu. Kalian hanya, tapi tentu saja, binatang buas ini tidak memberi Decanus kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Tepat saat dia melolong dengan marah, mereka melompat ke arahnya lagi. Bagi binatang buas kuno ini, suku ras kuno yang jelek ini adalah makhluk paling cantik di dunia ini saat ini. ARGH, kalian sialan, lepaskan aku. ARGH, bam, bam, ratapan tragis, lolongan yang menakutkan, teriakan kegembiraan. Semua suara yang berbeda ini membentuk harmoni yang sempurna, yang meresap ke seluruh langit. Lin Fan melompat ke atas dari hutan. Apa yang terjadi dengan suara yang sangat keras dari sebelumnya? Tetapi ketika Lin Fan tiba di tujuannya, dia tidak disambut oleh apapun kecuali keterkejutan yang luar biasa. Setiap hal yang dia ketahui dalam 21 tahun hidupnya telah hancur total dalam satu momen ini. Tanah itu sendiri bergetar ketakutan di bawah kejadian besar di atasnya. Semua binatang itu berkerumun bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Adapun binatang-binatang yang tidak bisa masuk, mereka sibuk menusuk-nusuk tanah. Pada saat tatapan Lin Fan beralih ke suku-suku ras kuno itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin yang panjang dan dingin. Ini adalah kekejaman di luar surga. Pemandangan ini hanya, oh, kalian binatang, kalian bejat. Bajingan macam apa yang bisa melakukan tindakan berdosa seperti itu yang dapat mengguncang fondasi moralitas itu sendiri. Lin Fan bergumam dengan jengkel. Bigra, oh Bigra. Tidak kusangka kau begitu kejam. Ini benar-benar gangguan terhadap keharmonisan dunia, benar-benar gangguan. Lin Fan tidak menyangka hal-hal akan berubah menjadi kekacauan pesta pora liar. Ini, jika seseorang tidak memiliki hati yang teguh seperti yang dimilikinya, mereka pasti sudah lama muntah tanpa henti saat melihat pemandangan ini di hadapan mereka. 1, 2. Selain mereka yang terbunuh, seharusnya ada 20 binatang buas di sini. Lumayan, lumayan. Sayang sekali hanya ada 2 anggota suku ras kuno yang tersisa. Sepertinya keempat lainnya meninggal dengan kematian yang tidak mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Tapi jangan khawatir, biarkan Yang Mulia membebaskan kalian dari mimpi buruk ini. Lin Fan mengeluarkan kapak abadinya. Memasuki mode siluman, dia menyerbu ke depan. Aku akan memotong, aku akan memotong, aku akan membunuh. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi bumi tingkat rendah. Ding. Poin pengalaman plus 500. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi tingkat atas tertinggi. Ding, poin pengalaman plus 50. Binatang-binatang buas ini, yang telah sepenuhnya dimakan oleh Bigra, telah lama kehilangan kewarasan dan rasa waspada mereka. Saat ini, hanya ada satu pikiran dalam benak mereka ingin melepaskan kebahagiaan yang terpendam dalam tubuh mereka. Pada saat Lin Fan menebas binatang buas terakhir, poin pengalamannya telah meningkat sebesar 2.500. Tidak buruk, sepertinya gelombang binatang buas kecil ini memberiku sejumlah poin pengalaman yang lumayan. Selama aku terus bekerja dengan tekun dengan cara ini, naik level hanyalah masalah waktu. Serap, sambil mengibaskan jubahnya, Lin Fan menyedot semua ki iblis di dalam kota iblisnya. Dia kemudian maju kedua anggota suku ras kuno yang tersisa. Melihat mereka berdua, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau adalah. Decanus itu mengangkat kepalanya untuk melihat siapa orang itu. Wajahnya dipenuhi amarah.
Lin Fan membanting kapak abadinya dengan bersih. Ding, selamat telah membunuh anggota suku surgawi bumi tingkat menengah Decanus. Ding, poin pengalaman plus 2000. Kakau manusia, aku prajurit ras kuno, aku tidak takut mati. Suku ras kuno yang tersisa terakhir melotot lemah ke arah Lin Fan sambil mendidih dengan kejam. Ups, maaf. Takut mati atau tidak, kau tetap harus mati. Ding, selamat telah membunuh prajurit ras kuno tingkat rendah surgawi bumi. Ding, poin pengalaman plus 500. Lin Fan menyapu jubahnya, melihat dunia di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan sedih. Hai, sungguh pemandangan dunia yang tragis. Lihatlah bagaimana keharmonisan langit dan bumi telah hancur. Bab 457, Paman yang aneh dan menyeramkan serta anak kecil. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bajingan, melihat layar cahaya dari pangkalan ras kuno, anggota suku ras kuno itu marah dengan pemandangan yang sedang ditampilkan. Manusia terkutuk itu, beraninya dia mempermalukan sesama anggota suku mereka. Dia benar-benar pantas mati. Pemandangan binatang buas kuno itu dan gerakan mereka yang tak terkendali di atas anggota suku mereka sendiri sangat menyebalkan. Dengan serangan telapak tangan yang gila, dia menamparkan meja, menghancurkannya, prajurit. Buru manusia itu, ya, wajah mengerikan pemimpin ras kuno ini semakin menyeramkan saat dia menatap layar dengan kebencian yang kuat. Dia melambaikan tangannya, siapapun yang membunuh orang ini akan mendapatkan posisi Decanus. Ini adalah hadiah, dan pada saat yang sama, berfungsi sebagai insentif bagi semua orang di luar sana dari ribuan dunia untuk diperjuangkan. Ini adalah kesempatan yang akan coba direbut banyak dari mereka demi bertahan hidup. Seberapa besar hutan kuno ini? Bagaimana mungkin aku masih belum keluar dari tempat ini? Lin Fan berhasil mendapatkan peta dari mengais-ngais tubuh Decanus yang telah dibunuhnya. Dia kemudian memeriksanya dengan saksama. Berdasarkan lokasinya saat ini, dia seharusnya berada di tepi batas dunia ini. Ini adalah tempat terpencil yang tidak memiliki manusia. Namun bagi Lin Fan, tempat ini praktis merupakan tempat perlindungan. Bagaimanapun, makhluk paling berbahaya di dunia Sein kuno kemungkinan besar tidak akan tinggal di sini. Mereka mungkin akan berkumpul di pusat dunia Sein kuno. Merobek kekosongan dan melakukan perjalanan melaluinya adalah hal yang mustahil bagi Lin Fan saat ini. Dia terikat oleh batasan. Karena kekuatan energi yang kuat dan teguh antara langit dan bumi di dunia Sein kuno, Lin Fan tidak dapat menghasilkan prestasi masa lalu itu dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak dapat tidak mengakui bahwa ini adalah hal yang cukup tragis. Sepertinya satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menghargai pemandangan dunia Sein kuno perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Baiklah, aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan dan faksi dunia Sein kuno dibagi. Lin Fan menyerang dengan liar di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia cukup tersesat, tidak tahu kemana jalan itu menuju. Beberapa hari kemudian, ketika Lin Fan melihat seluruh lembah pegunungan di depannya, dia benar-benar bingung. Tepat setelah dia menerobos seluruh hutan, dia dihadapkan dengan pegunungan. Di mana datarannya, Lin Fan menggertakkan giginya, sialan, dunia yang kejam. Yang mulia akan menjelajahi pegunungan dan terus maju. PSHEW. Tiba-tiba, mata Lin Fan menyipit, seperti sebuah bayangan yang baru saja melesat melewatinya. Berani sekali kau menyerang yang mulia. Meminta-minta, Lin Fan menghantam dengan sebuah pukulan. Namun, saat ia melihat sosok itu, wajah Lin Fan tercengang. Ia segera menghentikan kekuatannya. Memutar pergelangan tangannya, ia mengubah arah pukulannya saat kekosongan di dekatnya bergetar dengan kekuatan pukulannya yang diarahkan ulang. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar di sampingnya. URGH, sosok itu adalah seorang anak kecil. Sambil memegang belati ungu di tangannya, anak itu menusuk dada Lin Fan. Dentang, benturan logam yang tajam itu terdengar. Saat belati ungu anak itu menyentuh dada Lin Fan, belati itu berhenti. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 0. B. Bagaimana ini bisa terjadi? M. Mustahil. Anak itu, yang wajahnya dipenuhi tanah, berseru tak percaya. Hei, bocah nakal, tidak ada yang mustahil. Melihat anak itu, Lin Fan menyeringai. Ia kemudian mengangkat anak itu dengan satu tangan. Lepaskan aku. Diangkat ke udara,
anak kecil itu mencoba menendang Lin Fan dengan kakinya yang pendek. Namun, kakinya sangat pendek sehingga tidak bisa mendekati Lin Fan. HOGH, melihat bagaimana dia tidak bisa menendang Lin Fan, anak kecil itu menggigit pergelangan tangan Lin Fan dengan keras. Namun, gigitan itu menyebabkan seluruh wajahnya memerah. Dia merasa seolah-olah gigi putihnya akan hancur kapan saja. Tingkat surgawi yang lebih rendah. Lin Fan dapat mengetahui kekuatan anak ini dalam sekejap. Pada saat yang sama, ini aneh. Memikirkan bahwa anak seperti ini dapat memiliki kondisi kultivasi surgawi yang lebih rendah di usianya di dunia Sein kuno ini. Itu cukup mencengangkan. Jika ini adalah dunia Xuan Huang, anak ini akan menjadi jenius di antara semua jenius. Tapi, Lin Fan tahu bahwa dunia Sein kuno memiliki sifat-sifat khusus. Bahkan jika seseorang tidak berkultivasi sama sekali, Ki Roh Kudus dari dunia akan perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh mereka, meningkatkan level kekuatan mereka perlahan tapi pasti. Dan tentu saja, jika ini adalah dunia Xuan Huang, anak ini akan tetap menjadi seseorang yang cukup terkenal. Namun, di dunia suci kuno, dia tidak lebih dari umpan meriam. Oh tidak, tidak. Nak, jangan takut, aku orang baik di sini. Aku pasti tidak akan melakukan sesuatu yang aneh padamu. Dengan wajah seorang paman tua yang menyeramkan, Lin Fan menatap anak kecil yang tergantung di lengannya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Anak ini memang terlihat cukup baik. Meskipun wajah anak itu dipenuhi debu, fitur-fiturnya sungguh sangat indah. Ada ekor. Lin Fan terkejut ketika dia melihat ekor kecil berbulu keluar dari belakang anak itu. Nak, kamu dari dunia rubah. Lin Fan terkekeh. Dasar bocah menjijikkan. Lepaskan aku. Wajah anak kecil itu memerah saat ia berusaha melepaskan diri dari genggaman Lin Fan. Namun bagi Lin Fan, anak ini bahkan lebih lemah dari seekor ayam kecil. Ia bertanya-tanya bagaimana anak seperti ini bisa bertahan hidup di daerah terpencil seperti itu. Oh, tidak bisa. Kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Lin Fan terus terkekeh. Ya, akhirnya, anak itu berhenti dan menatap Lin Fan sambil menggertakkan giginya. Tidak bisakah kau melihat ekorku? Dasar bodoh. Oh, kau anak kecil yang kurang ajar. Sepertinya Yang Mulia harus menanamkan sopan santun kepadamu hari ini. Melihat betapa beraninya anak kecil ini, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar pada saat itu. Anak ini bahkan tidak tahu betapa berbahayanya keadaan yang dia alami saat ini. Lin Fan melonggarkan cengkeramannya dan membalikkan anak itu. Dia kemudian menggantung anak itu di udara sekali lagi, kali ini dengan ekornya. Lepaskan aku, dasar nakal. Anak itu benar-benar memerah sekarang. Memeluk paha Lin Fan, dia mengunyah lagi. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mengunyah, Lin Fan tidak merasakan apa-apa sama sekali. Anak kecil, dari mana asalmu? Lin Fan tahu bahwa pasti ada orang lain di sekitar agar anak ini berada di sini. Tapi dia tidak tahu dari mana asal anak ini. Apa? Wajah anak itu bingung sebelum dia terus berjuang. Lepaskan aku. Jika tidak, aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa berjalan tegak setelah aku selesai denganmu. Melihat wajah bingung anak itu, Lin Fan bisa merasakan rasa ingin tahu meluap dalam dirinya. Di mana orang tuamu? Dia bertanya. Tidak punya. Ada orang dewasa lainnya. Tidak tahu. Lin Fan sedikit jengkel. Tidak peduli apa yang dia tanyakan, anak itu tidak akan menjawab. Sepertinya anak ini mencoba untuk menjaganya. Tiba-tiba, anak yang berjuang itu menyadari bahwa pihak lain telah melepaskannya. Dia menunjukkan wajah yang sangat bingung. Anak kecil, dunia luar berbahaya di sini. Kamu tidak boleh lari sendirian seperti ini lain kali. Oke, pulanglah. Jangan biarkan anggota keluargamu mengkhawatirkanmu. Ekspresi Lin Fan berubah menjadi salah satu kebaikan hati. Jangan pikir aku anak kecil. Kau hanya ingin mengikutiku, kan? Anak kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan dengan curiga. Lin Fan terkejut. Tak disangka dia ketahuan. Sepertinya anak ini punya otak kecil. Bagaimana mungkin? Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Oke, bagaimana dengan ini? Ayo main sedikit. Aku akan menutup mataku, dan kau akan lari bersembunyi. Kedengarannya bagus. Lin Fan berseri-seri. Melihat Lin Fan, anak itu menganggukkan kepalanya perlahan. Baiklah. Melihat Lin Fan benar-benar menutup matanya,
anak itu menghela napas lega dan berlari ke dalam hutan. Lin Fan menyeringai, ingin bermain petak umpet dengan Yu Truly hanya dengan sedikit kepintaran itu. Sungguh sepi saat kau yang terkuat. Waktu berlalu sedetik demi sedetik. Anak itu tetap bersembunyi di hutan lebat. Melihat bagaimana tidak ada yang mengejarnya, dia menghela napas lega. Namun demi tindakan pencegahan keselamatan, dia sebaiknya menunggu sedikit lebih lama. Namun pada kenyataannya, Lin Fan berjongkok tepat di depan anak ini, menatapnya dengan saksama. Lin Fan telah lama memasuki mode siluman. Namun tentu saja, mustahil bagi anak itu untuk menyadari Lin Fan berjongkok di depannya. Anak itu melihat ke depan. Setelah memastikan keselamatannya, dia menyeringai dan lari. Bab 458, sepertinya ras manusia cukup terkenal. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Melihat anak kecil itu berjingkrak-jingkrak menjauh dari hutan, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Dilihat dari penampilannya, anak ini tampak cukup mengenal tempat ini. Dia bertanya-tanya kemana anak itu akan pergi. Tak lama kemudian, Lin Fan menghentikan langkahnya saat melihat pemandangan di depannya. Tak disangka akan ada desa di wilayah pegunungan ini juga. Pada saat yang sama, tampaknya ada semacam membran misterius dan tak terlihat yang mengelilingi desa, mencegah aura apapun terpancar keluar darinya, sehingga menghindari deteksi. Ini mungkin tindakan pengamanan yang mereka buat. Di pintu masuk desa berdiri seorang lelaki tua. Dia mengamati sekelilingnya dengan cemas dengan ekspresi khawatir. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Kakek, tepat saat itu, anak yang dibuntuti Lin Fan melompat keluar dari hutan ke arah lelaki tua itu. Ada apa dengan situasi ini? Lin Fan melihat sayap di belakang lelaki tua itu. Ini jelas merupakan makhluk dari ras sayap. Bagaimana mungkin dia adalah kakek dari anaknya dari ras rubah? Xuan Er, kemana saja kau? Bagaimana kau bisa berlarian seperti itu? Wajah lelaki tua bersayap itu tampak serius. Namun, mengetahui bahwa cucunya aman dan sehat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Kakek, jangan marah, oke. Xuan Er tahu kesalahannya. Xuan Er menganggukkan kepalanya. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia melanjutkan, benar, kakek. Aku menabrak seseorang di luar. Wajah lelaki tua bersayap itu berubah sejenak. Makhluk ras kuno. Tidak, dia tampak persis sama denganku, hanya saja dia tidak memiliki ekor. Dia bertanya di mana orang-orang dewasa berada, tetapi aku tidak memberitahunya apapun. Xuan Er terkikik senang. Apakah dia mengikutimu kembali? Wajah lelaki tua bersayap itu menjadi tegas sekali lagi. Dia memiliki firasat buruk tentang ini. Ini adalah bagian dunia yang sangat terisolasi. Bagaimana mungkin ada orang di sekitar sini? Tidak, orang itu benar-benar bodoh. Sangat konyol, hehe. Xuan Er terus terkekeh sambil menyeringai bangga pada kecerdasannya. Lin Fan, yang dalam mode siluman dan berdiri di belakangnya sepanjang waktu, tidak berdaya saat ini. Memikirkan bahwa makhluk kecil ini akan memanggilnya konyol. Itu tidak tertahankan, astaga. Anak kecil di sana, tidak baik membicarakan hal buruk tentang orang lain di belakang mereka, kau tahu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Xuan Er membeku di tempat. Pada saat yang sama, pria bersayap tua itu buru-buru menarik Xuan Er ke belakang punggungnya dan berteriak dengan waspada, siapa di sana? Semuanya, harap tenang. Aku tidak bermaksud jahat. Lin Fan muncul di hadapan mereka berdua. Aku jelas-jelas bersembunyi darimu. Bagaimana mungkin kau bisa? Xuan Er dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat ini. Dia jelas-jelas telah meninggalkan pria ini. Bagaimana mungkin dia mengikutinya kembali? Gadis kecil di sana. Kau terlalu naif, bukan? Lin Fan terkekeh. Dia kemudian mengepalkan tinjunya ke arah pria tua bersayap itu. Aku Lin Fan, anggota ras manusia dari dunia Xuan Huang. Aku baru saja naik ke dunia Sein kuno baru-baru ini. Melihat ekspresi curiga di wajah pria tua bersayap itu, Lin Fan merasa lebih baik baginya untuk mengumumkan identitasnya untuk membuat pria itu merasa tenang. Pada saat yang sama, Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya betapa berbahayanya seluruh dunia Sein kuno bagi semua orang untuk selalu waspada seperti itu. Dan memang, saat Lin Fan melaporkan identitasnya, wajah muram pria tua bersayap itu perlahan mereda, namun, dia masih sedikit waspada terhadap Lin Fan. Ras manusia, pria tua bersayap itu tampaknya perlahan-lahan mengenang sesuatu. Tiba-tiba, wajahnya berubah, silakan masuk.
Lin Fan tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Kakek, dia baru saja menindasku. Melihat bagaimana kakeknya bersikap ramah dengan orang asing ini, Xuan Er mengeluh dengan enggan. Xuan Er, jangan kasar, pria tua bersayap itu menepuk kepala Xuan Er dengan lembut. Anak kecil, aku tidak menindasmu, hoho. Lin Fan terkekeh pada anak kecil itu. Xuan Er melirik Lin Fan dan mendengus keras sebelum berlari ke desa. Anak ini, pria tua bersayap itu menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Lin Fan kemudian mengikuti pria tua bersayap itu ke desa. Desa itu tidak terlalu besar. Namun, melihat orang asing Lin Fan, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, Lin Fan juga penasaran dengan orang-orang ini. Ada berbagai macam makhluk dari dunia yang berbeda di sini. Tempat macam apa ini? Lin Fan kemudian mengikuti pria tua bersayap itu ke sebuah rumah yang tampak sederhana. Disinilah Lin Fan mengetahui bahwa lelaki tua bersayap itu adalah kepala desa. Pada saat yang sama, desa ini telah ada sejak lama tanpa ada orang luar yang mengetahui keberadaannya. Di dalam rumah, Lin Fan menerima teh yang disajikan oleh kepala desa sambil menganggukkan kepalanya dengan lembut. Kepala desa, tempat macam apa ini? Kepala desa menatap Lin Fan dan mendesah. Ini adalah tempat yang diciptakan hanya untuk menghindari pertikaian di dunia ini. Kepala desa, saya perhatikan Anda langsung rileks saat mendengar bahwa saya dari ras manusia. Mungkinkah kalian memiliki semacam hubungan dengan ras kami? Tujuan Lin Fan saat ini adalah mencari lebih banyak manusia. Melihat betapa reseptifnya kepala desa ini terhadap manusia, sepertinya dia memiliki semacam hubungan dengan ras mereka. Tidak, faktanya, Anda adalah manusia pertama yang saya temui dalam hidup saya. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa begitu? Lin Fan bertanya dengan bingung. Puluhan ribu tahun yang lalu, semua ras dari berbagai dunia hidup dalam bahaya dan ancaman yang sangat besar di bawah ras kuno yang kuat. Saat itu, tidak ada seorang pun dari ras manapun yang berani melangkah keluar dengan bentuk kebencian atau perlawanan apapun terhadap ras kuno. Akhirnya, 5 makhluk hebat dari ras manusia maju dan melawan salah satu dari 8 makhluk tertinggi ras kuno dalam duel sampai mati. Kepala desa itu memulai. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Tidak disangka bahwa Kaisar Surgawi Yuan dan yang lainnya akan begitu terkenal di sini. Sepertinya prestasi mereka telah membuat ras manusia memiliki posisi terhormat di hati orang-orang ini. Pada saat yang sama, Lin Fan akhirnya mengerti mengapa desa ini memiliki orang-orang dari berbagai ras. Mereka semua ada di sini untuk menghindari pembantaian ras kuno, serta para pengkhianat yang telah mengkhianati ras mereka sendiri dan sekarang melayani ras kuno. Meskipun Lin Fan ingin menggali lebih banyak informasi, kepala desa tidak pernah meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, dia tidak dapat memberikan apapun selain itu. Sekarang setelah Lin Fan mempertimbangkan dengan benar, mudah untuk menyembunyikan dirinya saat tinggal di daerah pegunungan ini. Pada saat yang sama, tempat ini juga dikelilingi oleh binatang buas. Sepertinya itu akan menjadi tempat yang layak baginya untuk mengumpulkan beberapa poin pengalaman. Selama dia bisa meningkatkan level kekuatannya, hal lain tidak akan menjadi masalah lagi. Rasa hormat, kebebasan, ini adalah hal-hal yang didasarkan pada level kekuatan seseorang. Tanpa kekuatan, semua hal lainnya hanyalah mimpi. Kepala desa, saya ingin tinggal di sini sebentar. Begitu waktunya tiba, saya akan keluar. Lin Fan bertanya setelah berpikir sejenak. Apa, kau masih ingin pergi? Di sini sangat aman sementara dunia di luar sana sangat mengerikan. Aku harap kau bisa menjalani sisa hidupmu di sini tanpa harus mengalami kengerian dunia luar. Kepala desa berkata dengan heran. Aku tidak takut dengan kengerian. Aku membawa serta harapan seluruh umat manusia saat aku naik ke sini. Tujuanku di sini adalah untuk membuka jalan harapan baru bagi seluruh umatku. Lin Fan menjawab dengan tekad yang kuat di matanya. Kepala desa menatap Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya tanda setuju. Terima kasih. Lin Fan mengungkapkan rasa terima kasihnya bab 459, keterkejutan seorang gadis kecil. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dengan itu, Lin Fan memulai tugas singkatnya di desa. Pada saat yang sama, ada satu hal yang membuat Lin Fan cukup jengkel. Memikirkan bahwa anak kecil itu adalah seorang gadis. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak tampak seperti seorang gadis.
Dan dia juga bertingkah seperti anak laki-laki sepanjang waktu. Xuan Er tidak memiliki orang tua. Dia ditemukan oleh kepala desa di sekitar daerah pegunungan. Pada saat kepala desa menemukannya, orang tuanya telah dibunuh oleh binatang buas yang perkasa. Di lembah-lembah pegunungan itu, dasar bajingan kecil, gunakan lebih banyak kekuatan. Seekor binatang buas raksasa tampak seperti akan hancur di depan Lin Fan. Binatang buas ini awalnya menjalani kehidupan yang mudah dan santai. Namun, setelah bertemu Lin Fan, seolah-olah hidupnya telah berubah menjadi tragedi total. Binatang buas itu mengira bahwa dia akan dapat melahap orang di depannya dengan satu mulut. Dengan rasa kecewa, ia menyadari bahwa makhluk ini lebih kuat dari batu. Ia bahkan tidak bisa menggigit sama sekali. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 100. Astaga, kau benar-benar sampah. Lin Fan benar-benar frustrasi sekarang. Ia mengira bahwa binatang surgawi bumi tingkat menengah ini akan memberinya latihan yang cukup bagus. Tak disangka ia hanya tampak menakutkan tetapi sama sekali tidak berguna. Poin pengalaman keabadian abadi meningkat 100 poin setiap kali. Berdasarkan tingkat yang menyedihkan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk naik level? Aduh, binatang itu tidak ingin lagi bermain dengan makhluk ini. Pada saat yang sama, ia berteriak seolah-olah memohon belas kasihan dan mencari penyelesaian untuk masalah ini. Bisakah kau melepaskanku jika aku tidak memakanmu? Hentikan teriakanmu yang menyebalkan. Jika kau tidak berhenti menggigitku, Yang Mulia akan memutilasimu menjadi beberapa bagian. Lin Fan menamparkan kepala raksasa binatang itu dengan keras sambil memperingatkannya dengan keras. Mata binatang itu yang tampak kasar dipenuhi dengan kesedihan saat ini. Dia adalah binatang purba. Bagaimana dia bisa berada dalam keadaan yang tragis seperti itu sekarang? Berderit, binatang itu mengatupkan mulutnya yang besar. Tangan yang tampak lezat itu direntangkan ke dalam mulutnya. Namun, itu lebih keras dari apapun. Binatang itu mengunyah begitu keras sehingga bahkan giginya yang tajam mulai retak. Ding, poin pengalaman keabadian abadi plus 50. Astaga, melihat penurunan poin pengalaman, Lin Fan tercengang. Binatang ini tidak hanya tidak rajin, tetapi juga benar-benar mengendur. Binatang itu menatap Lin Fan dengan menyedihkan. Ia benar-benar ingin pergi. Ia telah melakukan ini selama setengah hari sekarang. Bahkan mulutnya bisa terasa mati rasa dan rahangnya kehilangan semua kekuatan sekarang. Hais, sampah. Kau benar-benar sampah. Apa gunanya aku membuatmu tetap hidup? Akan aku potong. Setelah itu, Lin Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia membanting kapaknya ke bawah. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi bumi tingkat menengah. Ding, poin pengalaman plus 2000. Serap, begitu Lin Fan mengumpulkan semua yang bisa dia kumpulkan, dia mendesah tak berdaya. Nilai binatang surgawi bumi tingkat menengah ini telah dihapus bersih olehnya sepenuhnya. Ketika dia pertama kali menemukan binatang ini, dia melawannya dalam pertempuran yang menakutkan. Meskipun binatang ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, Lin Fan adalah yang paling berpengalaman dalam melawan hal-hal di luar levelnya. Lin Fan menyimpan mayat binatang ini di dalam gudang penyimpanannya. Bagi penduduk desa ini, mata pencaharian mereka berasal dari binatang-binatang ini. Meskipun tingkat kultivasi semua orang di desa tidak terlalu tinggi, mereka dapat dengan mudah membunuh binatang tingkat rendah dengan kekuatan gabungan mereka. Aku harus terus mencari. Aku semakin dekat untuk menjadi lebih kuat. Lagi pula, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jadi, jika aku ingin menjadi lebih kuat, aku harus mencari lawan yang jauh lebih tangguh. Lin Fan berpikir dalam hatinya. Dia kemudian menghilang di antara lembah-lembah pegunungan, mencari binatang buas tingkat tinggi. Namun pada akhirnya, lokasi ini berada di dekat batas dunia ini. Binatang buas tingkat tinggi mungkin tidak akan memperhatikan daerah ini. Setelah menebas selama setengah hari, Lin Fan hanya memperoleh 3.500 poin pengalaman. Namun di sisi lain, dia telah memperoleh cukup banyak mayat. Sekarang malam mulai redup, Lin Fan bersiap untuk kembali. Di dalam desa, Xuan Er merasa sangat tidak senang akhir-akhir ini. Memikirkan bahwa kakek akan mengizinkan orang ini tinggal di dalam desa. Pada saat yang sama, orang ini benar-benar tidak kooperatif dengan paman dan bibi lainnya, dan menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Dia hanyalah lintah berdarah. Mereka bahkan tidak melihatnya sepanjang hari. Orang terkutuk ini,
Kakek pasti terpesona olehnya. Tapi jangan khawatir, Suan Er tidak akan tertipu oleh kebohongan dan tipuannya. Semuanya, keluarlah dan dapatkan bagian kalian. Saat itu, sebuah suara terdengar di telinga Suan Er. Itu orang itu. Suan Er segera berlari mendekat. Dia harus melihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Lin Fan berdiri di pintu masuk desa dan berteriak sekarang. Semua orang di desa ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk membunuh binatang buas sendirian atau secara teratur. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka hanya menanam buah-buahan dan sayur-sayuran di desa. Sejak Lin Fan tiba, kepala desa sangat sopan kepadanya. Namun, dia tidak banyak berinteraksi dengan penduduk desa lainnya. Ini karena di mata mereka, Lin Fan masih orang luar. Orang-orang yang telah melalui masa-masa sulit dan siksaan ini secara alami waspada terhadap orang luar. Suan Er berdiri di sudut, cemberut dan menatap Lin Fan dengan santai dengan satu kaki bertumpu pada yang lain. Dia kemudian berlari dan bertanya kepadanya dengan nada tidak ramah, dasar tukang membolos. Kemana saja kau seharian ini? Ini bukan tempat yang seharusnya didatangi orang malas. Semua orang di sini bekerja keras setiap hari. Kami tidak punya makanan tambahan untuk memberi makan orang sepertimu. Suan Er, jangan kasar. Saat itu, kepala desa bersayap tua itu berjalan cepat. Kakek, mengapa kau selalu di pihaknya? Lihatlah dia menghilang seharian. Wajah Suan Er memerah sekarang saat dia menghentakkan kakinya dengan gusar. Melihat bocah kecil nakal ini, Lin Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia hanya menggodanya sedikit. Tak disangka dia akan menyimpan dendam sampai hari ini. Pada saat yang sama, Lin Fan bingung. Semua penduduk desa berdiri di dekat pintu masuk hanya menatap dengan rasa ingin tahu. Tak seorang pun dari mereka berani mendekati Lin Fan, seolah-olah dia akan memakan mereka. Kepala desa, aku telah berkeliling di sekitar sini hari ini dan membunuh beberapa binatang buas. Aku di sini untuk membagikannya dengan penduduk desa. Lin Fan tersenyum. Membunuh beberapa binatang buas. Benar, hanya kamu. Lebih seperti beberapa binatang kecil, kan? Suan Er menolak untuk mempercayai Lin Fan. Suan Er, aku tahu, kakek. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri di samping. Namun, matanya yang cerah berkilau masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Little Fan, tolong jangan masukkan ke hati. Suan Er tidak bermaksud begitu. Kepala desa berkata dengan nada meminta maaf. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyimpan dendam terhadap seorang anak kecil. Setelah mendengar ucapan Lin Fan bahwa dia masih anak-anak, Suan Er cemberut bibirnya dan mendengus lebih keras. Namun, melihat bagaimana kakeknya akan marah sekali lagi, dia menundukkan kepalanya dan berdiri di sana dengan tenang. Melihat bocah nakal ini, Lin Fan tidak bisa menahan tawa tak berdayanya. Menepuk-nepuk penyimpanannya, mayat-mayat itu muncul satu persatu. Melihat mayat-mayat binatang buas yang berjejer rapat ini, kepala desa benar-benar tercengang. Penduduk desa itu juga tercengang, tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Ini adalah binatang buas tulang belakang. Setelah dewasa, ia bahkan dapat mencapai tingkat kultivasi bumi surgawi. Kepala desa berkomentar ketika melihat salah satu mayat. Kepala desa, tolong biarkan penduduk desa membagi ini di antara mereka sendiri. Mari kita anggap ini sebagai uang sewaku untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Lin Fan terkekeh. Umumnya, binatang purba dapat dikonsumsi sebagai makanan. Adapun binatang yang telah dibunuh Lin Fan, tidak hanya dapat dimakan, tetapi juga sangat lezat. Bagaimana kita bisa menerima ini? Kepala desa berkomentar dengan malu. Ini sangat penting bagi desa. Tidak apa-apa, aku membunuh binatang setiap hari untuk tujuan kultivasi. Akan sia-sia jika membuang mayat-mayat ini. Lin Fan menjawab, baiklah kalau begitu. Izinkan aku mengucapkan terima kasih atas nama penduduk desa. Teman-teman, cepat dan bawa mayat-mayat itu untuk dipersiapkan untuk disimpan dengan benar. Kepala desa memerintahkan kepada penduduk desa. Suan Er membeku di tempat sekali lagi. Mulutnya yang kecil dan lembut terbuka begitu lebar sehingga orang bisa memasukkan seluruh telur ke dalamnya. Lin Fan menatap Suan Er dan tersenyum. Melihat senyum Lin Fan, Suan Er menghentakkan kakinya ke tanah dan pergi dengan marah. Penerjemah,
Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Malam hari, Lin Fan duduk bersila di sana, tenggelam dalam dunia batinnya. Pohon parasol mistis berakar kuat, jauh di dalam dunia batinnya. Berkembang dengan daun hijau, kekuatan hidup memancar dengan cepat dan tak terbatas. Sepertinya cabang lain telah tumbuh, dan masih menumbuhkan daun. Sepertinya dunia suci kuno ini hanyalah sebuah harta karun. Untuk berpikir bahwa pohon parasol mistis bahkan dapat menyerap ki roh suci dan berkecambah sendiri melalui itu. Lin Fan awalnya tidak tahu bagaimana dia harus merawat pohon ini. Namun, setelah beberapa waktu di dunia suci kuno, dia menyadari bahwa pohon parasol mistis mulai tumbuh dengan sendirinya. Dan dari penampilannya, laju pertumbuhannya tidak lambat sedikit pun. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, cukup banyak daun telah tumbuh di atasnya. Berdasarkan urutan kejadian, pohon parasol mistis ini ditebang dari dunia Sein kuno dan jatuh ke dunia Xuan Huang. Sekarang setelah kembali ke dunia Sein kuno, itu bisa jadi alasan mengapa ia tumbuh sekali lagi. Kekuatan hidup yang tak terbatas dan tak terbatas yang dihasilkan olehnya adalah harta yang sangat penting bagi Lin Fan. Lin Fan juga berharap agar pohon parasol mistis tumbuh lebih cepat juga. Begitu akhirnya tumbuh dewasa, tidak akan ada tempat di dunia ini yang tidak bisa ia kunjungi. Pada saat yang sama, ia masih tidak dapat memahami apa yang dilakukan Sutra Darah Cakrawala dan langit dan bumi. Satu-satunya hal yang dapat ia harapkan adalah bahwa itu tidak akan terlalu aneh. Ketika ia menerima kapak abadi, kapak itu sudah dalam keadaan rusak. Namun, jika ia mengikuti makna Dewa Perang, pecahan kapak abadi yang rusak itu seharusnya berada di suatu tempat di dunia Sein kuno ini juga. Jika ia dapat mengambilnya dan menyatukannya kembali, itu seharusnya menjadi senjata legendaris sejati pada saat itu. Dan berdasarkan petunjuk dari Dewa Perang, dia hampir pasti berharap bahwa dia tidak akan bertemu dengan salah satu dari 8 makhluk paling hebat di dunia suci kuno sebelum kapak abadi diperbaiki. Kalau tidak, kapak abadi pasti tidak akan memberikan kerusakan pada mereka sama sekali. Tapi tentu saja, ini adalah masalah yang terlalu jauh dari pertimbangan Lin Fan saat ini, dan dia tidak bisa terlalu mengkhawatirkannya. Di dalam rumah lain, Xuan Er menundukkan kepalanya, berdiri di hadapan kakeknya. Mata yang cerah itu dipenuhi dengan keluhan. Xuan Er, kamu harus menghormatinya mulai sekarang, tahukah kamu? Kamu tidak bisa terus bersikap kasar seperti ini. Kepala desa bersayap tua itu memberitahunya dengan sabar. Kakek, kenapa begitu? Dia mengangkat kepalanya. Itu karena dia manusia. Dia ras yang sama dengan para pahlawan itu. Kepala desa menjawab, pahlawan. Tapi kakek, kaulah pahlawan sejati di mataku. Kalau bukan karena fakta bahwa kau telah membela desa ini tanpa lelah, kita semua pasti sudah lama mati. Xuan Er tahu tentang keadaan kelahirannya, bahwa dia berasal dari ras rubah, dan juga bagaimana orang tuanya meninggal. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan membelai kepala Xuan Er, kakek tidak bisa dianggap pahlawan. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika ras kuno membantai semua ras lain, tidak ada dari kita yang berani bersuara atau melawan sama sekali. Itu karena 5 pahlawan ras manusia yang tak kenal takut yang melawan salah satu dari 8 makhluk tertinggi ras kuno yang menyebabkan perang yang menakutkan, yang menggelapkan langit dan mengguncang surga. Ini adalah pertama kalinya Xuan Er mendengar cerita ini. Karena itu, hatinya juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan rasa hormat terhadap kelima pahlawan yang tak kenal takut itu. Kakek, apa yang terjadi setelah itu? Xuan Er mengerjapkan matanya dengan bulu matanya yang panjang. Tidak seorang pun tahu keadaan yang sebenarnya setelah itu. Yang kami tahu adalah bahwa makhluk tertinggi yang melawan mereka tidak pernah muncul di dunia suci kuno sejak saat itu. Namun, Anda harus ingat bahwa tanpa kelima pahlawan manusia yang tak kenal takut, bagian dunia ini tidak akan pernah lepas dari kendali mereka. Tanpa itu, desa ini juga tidak akan pernah ada. Lagi pula, tidak seorang pun bisa hidup dengan berani di tempat terbuka di bawah pengawasan ketat ras kuno. Kepala desa menjawab, karena itu, Anda harus ingat sekali lagi bahwa dia berasal dari ras yang sama dengan para pahlawan yang tak kenal takut itu. Meskipun sudah lama sejak manusia muncul, kita harus tetap bersyukur. Apakah Anda mengerti? Kita tidak boleh membiarkan manusia kecewa dengan kita. Kepala desa menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata kakeknya, Xuan Er akhirnya menganggukkan kepalanya. Ya, Xuan Er mengerti.
Jika makhluk tertinggi masih hidup dan mendengar kata-kata ini, dia akan mati karena malu. Itu adalah kebenaran bahwa mereka memang pahlawan. Akan tetapi, mereka hanya menarik Ancient One ke dunia Xuan Huang untuk sedikit harapan terakhir. Meskipun benar bahwa mereka akhirnya mengalahkan Ancient One, juga merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa mereka telah menyegel dunia Xuan Huang karena takut pada dunia Sein kuno. Pada akhirnya, Kaisar Surgawi Yuan adalah orang yang memiliki niat yang tak tergoyahkan untuk kembali ke dunia Sein kuno dan melanjutkan perlawanan mereka terhadap ras kuno. Di dalam rumah, Lin Fan bekerja keras dalam membudidayakan pil. Di bawah penggunaannya yang berlebihan, dia hampir kehabisan bigras. Untungnya, dia masih memiliki banyak ramuan yang tersisa. Sebelum ia naik ke dunia Sein kuno, ia telah menyiapkan banyak ramuan obat untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Bahkan, Lin Fan telah menyapu bersih seluruh gudang ramuan obat di Sekte Glory. Pil melalui pikiran, api membubung di telapak tangan Lin Fan. Meskipun api itu tidak memiliki panasnya sendiri, konon suhu di dalamnya berada di luar kengerian mutlak siapapun. Bigra sudah menjadi pil ajaib yang biasa ku minum saat ini. Namun, mungkin aku harus merombaknya saat aku punya waktu. Bagaimanapun, kondisi kultivasi di dunia Sein kuno terlalu tinggi. Pil lama kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mengejar kehebatan makhluk di sini segera. Itulah yang ada di pikiran Lin Fan saat ia melihat pil melalui pikiran. Namun, belum ada yang terlintas di benaknya, tentang bagaimana ia dapat melengkapi efek Bigra dengan ramuan obat lainnya. Tepat saat itu, Lin Fan membalikkan telapak tangannya dan memadamkan api. Dia bisa merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Tok tok, silakan masuk. Lin Fan menjawab dengan santai. Berderit, di luar pintu, Xuan Er yang mungil dan imut berdiri di bawah sinar bulan. Ekor rubah kecilnya berputar-putar di belakangnya. Kepala Xuan Er menunduk dengan jari-jarinya saling bermain, seolah-olah dia benar-benar gugup. Ada apa? Lin Fan juga bersimpati dengan latar belakang bocah nakal ini. Dia bertanya-tanya berapa banyak anak lain di dunia suci kuno yang mengalami nasib yang sama seperti dia. Setelah naik ke dunia suci kuno, hidup dan mati hampir tidak lagi berada dalam kendali tangan siapapun. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Aku. Xuan Er gugup dan malu pada saat yang sama. Seolah-olah dia merasa sulit untuk mengucapkan kata-kata itu dari mulutnya. Namun, setelah melihat senyum baik hati Lin Fan, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan berani. Maaf. Seolah-olah dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengucapkan satu kata ini. Pada saat yang sama, seluruh wajahnya memerah. Mendengar kata ini, Lin Fan tersenyum. Tepat saat dia hendak membalasnya, Xuan Er berlari keluar rumah. Anak kecil yang lucu. Melihat sosok kecil yang berlari itu, Lin Fan menyeringai. Sejak awal, anak kecil ini sama sekali tidak ramah padanya. Tapi, Lin Fan sama sekali tidak pernah menaruhnya di hatinya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil. Saat dia mengibaskan jubahnya, pintu kayu itu tertutup sendiri sekali lagi. Di tengah malam, kepala desa tua bersayap itu tersenyum sendiri, merasa gembira saat menyaksikan seluruh kejadian itu. Beberapa hari kemudian, Lin Fan pergi ke hutan setiap hari untuk memburu binatang buas itu. Mengenai mayat mereka, dia membawanya kembali untuk diberikan kepada penduduk desa. Penduduk desa tidak lagi bersikap waspada seperti sebelumnya terhadapnya. Pada saat yang sama, mereka memiliki rasa hormat yang baru terhadap Lin Fan. Dari waktu ke waktu, Xuan Er juga akan muncul di hadapan Lin Fan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Hari ini, saat Lin Fan kembali ke desa dari hutan dan menyerahkan mayat-mayat itu kepada penduduk desa, dia melihat Xuan Er di kejauhan sekali lagi, karena dia siap untuk kembali berkultivasi. Xuan Er menundukkan kepalanya, namun, matanya akan melirik Lin Fan dari waktu ke waktu. Melihat ini, Lin Fan tersenyum. Apakah bocah nakal ini mencoba berteman dengannya tetapi dicegah melakukannya karena malu? Mungkin, dia mencoba menarik perhatiannya dengan muncul di dekatnya dari waktu ke waktu. Selama 2 hari pertama ketika Xuan Er melakukannya, Lin Fan tidak tahu apa yang coba dilakukan anak kecil itu. Namun, sekarang setelah dia memikirkannya kembali dengan saksama, itu memang tampak seperti alasan yang masuk akal. Xuan Er mengintai di sekitar Lin Fan seperti hantu kecil. Pada saat yang sama, dia sedikit tidak senang di dalam hatinya.
Apakah dia tidak memperhatikannya? Suan Er. Kali ini, Lin Fan lah yang berinisiatif memanggilnya. Ya, setelah mendengar seseorang memanggilnya, Suan Er sangat gembira. Dia kemudian melompat ke wajah Lin Fan. Apakah kamu memanggilku? Apakah kamu mencoba berteman denganku? Jika kamu benar-benar ingin berteman denganku, kurasa aku tidak akan menolakmu. Dia berkata dengan ekspresi penuh harap. Lin Fan menatap bocah nakal setinggi 1 meter ini dan tersenyum sendiri. Sungguh anak yang menarik dan imut.